Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romannya belum pada buka nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi أعظم لنا منه بما فرض لنا الصيام الذي من حكمه أنه جنة. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرباته وذرياته إلى يوم القيامة. أما بعد يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Al-Mukarramun, para ulama, para satidah, para hujjaj, segenap pengurus dan DKM Masjid Jami' Al-Munawwar, di antaranya hadir bersama kita Ustaz Haji Ahmad Tajuddin, guru kami Ustaz Musannif, orang tua kita Bapak Haji Ibrahim, dan para asatidah lainnya. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita memasuki malam yang ke 12. Baru 6 sini. Aneh udah 12 di rumah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita masuki malam yang ke-6 dalam bulan suci Ramadan. Malam-malam yang begitu indah. Salat Isya hampir separuh masjid, bahkan sampai ke belakang. Ya, yang di belakang pada nyender ikut sholat. Cuma mungkin sekedar mengingatkan ya saudara-saudara saya yang sholatnya terpisah dari jamaah, kalau kita sholat di masjid, di bagian manapun di masjid nih, selagi masih terdengar suara imam, selagi makmum masih bisa mengetahui sholatnya imam, gerakan imam, bacaan imam, maka sholat ikut kepada imam dimanapun sah. Yang penting makmum tahu gerakan imam. Namun kalau jamaah tidak bersambung dari shaf pertama ke shaf kedua dan seterusnya, melebihi dari salah satu adru', kalau kita diri di satu shaf, jarak antara kita berdiri dengan shaf di depan kita lebih dari 3 dhira'. 1 dhira' itu 1 hasta, 48 cm. 48 kali 3 berapa? Pego kurang 6 cm, 144 cm. Jadi kalau kita diri di belakang shaf yang terakhir melebihi jarak kurang lebih 1,5 meter, maka sholat kita sah, cuman fadilah jamaahnya nggak ada. Sholatnya sah, cuman keutamaan berjamaahnya hilang. Rugi nggak? Rugi ya. Terkecuali ada uzur. Kenapa kita
nggak udah bisa mendekat kepada shaf di depan. Oh, misalnya ada sungai gitu, ya. Misalnya ada jalan raya gitu, boleh. Ya. Nggak harus nutup jalan, yang penting makmum yang di belakang tahu gerakan yang di depannya gitu. Ya. Nah ini kawan-kawan yang sholatnya pada di belakang, lebih baik masuk merapat ke depan untuk mendapatkan fadilah jamaah. Jadi ada perbedaan antara sah sholat seorang makmum dengan utuhnya dia mendapatkan keutamaan berjamaah. Ya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih disampaikan usia kita ke dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini Ramadan banyak sekali hal-hal yang memang patut untuk kita nanti datangnya Ramadan. Kenapa? Karena kemuliaan yang terdapat di sepanjang bulan ini. Subhanallah. Bagaimana enggak? Di Ramadan menjadikan kita mencintai kumandang dari panggilan Allah melalui para muadzin. Oh, lihat. Benar enggak? Ramadan menjadikan setiap muslim mencintai kumandang azan, khususnya maghrib. Benar gak? Biasanya kita kalau mau azan bagaimana? Perhatian apa cuek aja? Coba kalau maghrib, Masya Allah, ya. Mau ada urusan nih 5:30, kita lakonin langsung, apa ntar kita pending 5:30, dekat lagi buka, tar aja dah, habis isya, habis tarawih. Kenapa? Karena kemuliaan Ramadan yang telah menjadikan kita begitu mencintai kumandang adzan. Itu adzan maghrib. Maghribnya didemen, isyanya dia nggak demen. Kacau juga. Dengar suara adzan maghrib indah, pas dengar isya, ya elah udah isya aja tuh. Padahal baru banget Allah Subhanahu wa taala jadikan kita begitu menanti, menunggu, menikmati suara adzan maghrib. Ya. Biar kata yang adzan suaranya merekbek, oh merekbek. Suaranya jelek, cuman indah aja dah kedengaran di telinga kita. Kenapa? Maghrib. Ya. Maghrib Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita begitu menikmati suara kumandang azannya. Kenapa isya kagak? Ya Allah, padahal dekat banget tuh antara maghrib dan isya. Ya. Maghrib dan isya kurang lebih jaraknya itu 1 jam 10 menit kurang lebih. Ya. Baru sejam kita menikmati suara kumandang maghrib, kenapa isyanya belum? Kenapa isyanya malah kita keluhkan? Ya elah, udah isya aja, baru banget bakar separuh gitu. Ya. Subhanallah. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah, ini namanya pelajaran yang Allah berikan melalui pendidikan Ramadan. Bagaimana kita diajarkan untuk mencintai panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui kumandang adzan-adzan para muadzinun dengan sesuatu yang kita gemari, yang kita sukai. Apaan? Makan. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur kita untuk bisa mendapatkan kenikmatan makanan itu jauh lebih besar dengan kita dibatasi agar tidak bebas makan. Datang waktu di mana kembali boleh kita makan, di situ kenikmatannya luar biasa. Bener gak? Masya Allah. Nih gini hari nih kalau ada ngasih tahu goreng, tahu isi, enak gak? Enak. Kalau tadi pas maghrib kita cobain tuh tahu isi, enak gak? Buh.
Monas kelihatan dari sini. Tahu goreng, sambal kacang, lontong, primadona, enggak lontong isi, oncom, kalau kentang kurang, lontong begitu nikmat. Kenapa kok seperti itu? Subhanallah. Ini adalah satu teori yang Allah ajarkan kepada kita semua untuk bisa lebih menikmati sesuatu. Subhanallah. Sama nih yang saya lihat juga, ketika Ramadan datang, kita dianjurkan untuk menghidupkan malam-malam hari bulan Ramadan. Kita hidupkan salah satunya dengan sholat tarawih. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengumpulkan ini sholat tarawih dalam jamaah. Dulu nggak ada zaman Rasulullah SAW sholat tarawih jamaah. Jadi kalau pengen ngomong bid'ah nih. Yang Sayyidina Umar bin Khattab sendiri yang mengatakan ni'matil bid'atu hadih. Sebaik-baiknya bid'ah nih. Itu mengumpulkannya beliau sholat jamaah pada tarawih. Di zaman Rasulullah SAW nggak ada sembahyang tarawih, kecuali di tengah malam beliau keluarlah beliau di malam 23 Ramadan. Keluar, ada sahabat yang lihat, sahabat ikut Rasulullah SAW sholat. Ini sahabat yang ikut cerita paginya. 2 hari kemudian Rasulullah SAW keluar lagi, masjid udah separuh dipenuhi oleh sahabat menanti ingin sholat bersama Rasulullah. Malam yang ketiga Rasul nggak keluar. Pagi-paginya di sholat subuh ditanya sama sahabat Rasul, kemana kok kita nanti nggak keluar? Kan kita pengen sholat bareng bersama engkau wahai baginda Rasul. Khasyitu ayyufrada alaikum falamastata'u. Aku khawatir nanti sholat malam itu menjadi wajib bagi kalian. Sholat tarawih di malam Ramadan jadi wajib, kalian gak akan mampu. Masya Allah. Ya, ini salah satu sifat rahmahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat beliau. Akhirnya setiap malam di bulan Ramadan sahabat-sahabat Rasulullah SAW melakukan sholat sendiri-sendiri, datang ke masjid sembahyang atuk sono gitu, masing-masing sholatnya kayak lagi menjalankan prokes gitu, di sini sono gitu ya, nggak rapet-rapet. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat ini banyaknya sahabat sedang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholatnya sendiri-sendiri, kenapa nggak dikumpulkan secara berjamaah? Sayyidina Umar yang punya gagasan. Dan ternyata jemaah sampai sekarang, tarawih sampai sekarang masih kita lakukan secara berjamaah. Sampai di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram, sampai di Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi, sholat tarawih dilakukan secara berjamaah. Bid'ah bukan? Bid'ah bukan? Kalau pengen dibilang bid'ah boleh, cuman itu bid'ah hasanah. Kalaupun ingin tidak dikatakan bid'ah, benar. Kenapa? Karena kita ikut apa yang dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidun. Sayyidina Umar bin Khattab termasuk salah satu Khulafa Ar-Rasyidun. Bahkan beliau adalah Khalifah Rasulullah SAW yang kedua yang mendapatkan julukan Amirul Mukminin yang pertama. Jadi kalau baca selawat, ya, Khalifatul Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, belum dikatakan Amirul Mukminin kalau sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena yang mendapatkan julukan Amirul Mukminin pertama adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kadang-kadang dari awal udah Amirul Mukminin. Ini kalau lihat dari sejarahnya begitu. Ya, cuman kalau kita mencintai Umar bin Khattab, ya, sebagaimana Sayyidina Umar kita cintai, Sayyidina Abu Bakar juga begitu dicintai oleh baginda Rasul, kita berikan julukan juga Amirul Mukminin, ya nggak salah.
tetapi julukan Amirul Mukminin yang pertama dalam sejarah Islam itu diberikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan kita dalam jamaah tarawih. Asalnya tarawih nggak gini hari, 1:30, jam 2 gitu. Boleh juga nih, satu-satu nih, Al-Munawwar lah, pencetusnya gitu, ya. Sedang beri, siap ya? Imamnya siap nih, imamnya siap jam 2, jemaahnya kagak. Daripada kagak, makanya sholat menghidupkan malam Ramadan itu dikedepankan, didahulukan setelah Isya, ya, masih bagus daripada kagak. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang belum bisa kita gapai secara sempurna dengan nilai terbaik jangan ditinggalkan sama sekali, kan begitu, ya. Lah, ini Ramadan, ana mikir apa nih, telah menjadikan kita begitu mencintai Al-Quran. Terlebih kecintaan kita begitu nyata kalau kita dengar surah Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bener gak? Bener gak? Mana enakan kita dengerin Al-Hakumut sampai Tabat? Enakan mana? Imam-imamnya juga begitu. Udah sampai Tabat nih enak. Itu aja udah enak ya enggak? Al-Hakumut, ya, wal asri, ya, masih banyak banget romannya. Tabat gurih banget Tabat. Kita tadi tuh lontong pakai bumbu kacang. Ya Allah. Ini lagi mikir juga tuh ya. Ya Allah, kalau begitu ada juga kita begitu mendambakan, begitu senang mendengar satu ayat atau satu surah, seperti di dalam sholat surah, ya, karena berurut dari Al-Hakumut At-Takatsur sampai Al-Lahab Tabat. Ternyata ketika kita dengar Tabat seneng, yang tadi ngantuk setengah ngantuk seger. Anehnya begitu ya. Padahal Rasulullah SAW, beliau kalau letih, beliau kalau lelah, beliau kalau merasa dalam diri beliau itu kurang energi, beliau ambil wudhu, sholat jadi seger. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW kalau kelihatannya letoy, kelihatannya kecapean, ambil wudhu, baca Quran jadi seger. Lah kita habis mandi, ya, wudhu, pakai baju cakep banget, pakai minyak wangi, ketemu Quran baru selembar udah hilang bacaannya. Mana ya? Masya Allah. Begini jemaah, ternyata ada juga kita mendapati surah yang kita senang dalam mendengarnya, cuman kaitannya masih sangat jauh dari target yang diinginkan. Kenapa Tabat begitu kita demen dengar? Karena rakaat-rakaat terakhir dalam ibadah sholat tarawih kita. Ya Allah, ini jujur nih, kita demenan sholat, ya, demenan ibadah apa demenan kelar ibadah? Sama ya, seperti bahagianya kita ketika berakhir Ramadan, malam takbiran kita girang. Girangnya itu kenapa? Girang karena besok udah gak puasa, atau girang karena siap-siap menerima ijazah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Allah, gak apa-apa, itu manusiawi, itu memang basyariyah, ya. Artinya apa? Sangat-sangat normal terjadi pada setiap manusia. Cuma dari situ, yuk sama-sama kita pelajarin. Kok Tabat kita demen banget, ya, padahal mau kelar tuh ibadah.
bukan berarti kita senang dengan kelarnya ibadah. Tetapi ya Allah, alhamdulillah, rangkaian dari ibadah ini rampung pada malam hari ini. Harapan kita semoga ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarin awalnya masih begitu, cuman ada ternyata di dalam hati kita itu tumbuh kenikmatan ketika mendengar satu ayat tertentu, walaupun kesenangan dan kegembiraan itu Allah Subhanahu wa taala munculkan dari titik lemah kita. Sama tadi, balik lagi, kenapa suara kumandang adzan maghrib begitu indah di telinga kita? Karena makan, judulnya kita doyan, ya? Lapar di perut, waktunya makan. Wah, awalnya begitu biarin, cuma sesuatu yang harus kita hayati, ternyata diri kita juga bisa menikmati kumandang adzan. Kapan? Ketika Allah sentuh hal-hal yang memang kita anggap butuh, ketika Allah sentuh hal-hal yang kita rasakan nikmat. Kita masih berasa nikmatnya itu pas makan. Kita baru berasa nikmat itu kalau ibadah ketika akan kelar. Cuma biarkanlah di titik-titik lemah tersebut Allah tunjukkan kenikmatan dalam ibadah, dalam mendengar suara panggilan Allah. Harapannya kita masih berpotensi untuk bisa menikmati suara-suara adzan walaupun bukan ketika kita menjelang makan. Ya, bisa nggak begitu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, beliau ketika akan masuk waktu adzan, beliau ingatkan Bilal bin Rabah, beliau panggil Bilal bin Rabah, ya Bilal, arihni ila shalah, wahai Bilal, arihni ila shalah, bawalah aku pada saat-saat yang membahagiakan, yang menenteramkan. Apa? Kumandangkan adzan. Ya? Biarin kita dipikatinnya sama makanan dulu. Jadi kedengeran tuh azan nikmat. Pada akhirnya mudah-mudahan pada setiap kumandang adzan kita akan nanti. Amin. Pada setiap datangnya waktu panggilan untuk menghadap kepada Allah, kita sudah mempersiapkan diri. Amin. Pada setiap saat-saat kita akan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi waktu-waktu yang begitu nikmat buat kita insyaallah. Amin. Ya, Rasulullah SAW keren banget. Ya. Ini hati-hati nih. Kita belajar dari baginda Rasulullah SAW. Dengar adzan jangan pernah ngeluh. Rasulullah SAW sebelum adzan beliau sudah mempersiapkan diri, bahkan beliau mengatakan, "Ya Bilal, arihni ila shalah." Wahai Bilal, bawalah aku kepada keadaan yang menenteramkan hati dan jiwaku. Kumandangkan adzan untuk kita bersiap melakukan sholat. Masya Allah, luar biasa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita yakin insya Allah pada saatnya ketemu. Ketemu waktunya, kita menanti datangnya panggilan Allah, bukan didoak-doakin dulu baru kita datang. Kadang-kadang udah didoak-doakinnya belum datang juga, kacau juga. Tambahin alarmnya bunyi kenceng, yang tidur molor aja terus. Enggak. Contoh lagi malam nih, subuh jemaah Al Munawwar banyak gak jemaah Ramadan? Masya Allah banyak. Kalau belum Ramadan sama penuh. Masya Allah hampir penuh. Di luar-luar 3 saf 1, 2, 3. Ngitungnya kemarin 1, 2, 3. Nih Allah kembali bangunkan kita di waktu sahur.
Pikatannya apaan? Makan. Ya? Makan. Ayo bangun. Ngapain? Sahur. Sahur apaan? Makan. Persiapan buat puasa. Ayo makan. Pas dibanguninnya judulnya makan, bangun nggak? Nih saya tanya jemaah nih, puasa udah 5 hari, udah kelewatan sahur belum? Udah. Bangun. Siap. Jam 3 udah bangun. Masya Allah. Cuman sayangnya dari jam 3 makannya padahal jam 4 juga. Jam 4 kurang dikit, jam 4 ya begitu. Ini pelagak legek. Gurunya kamar mandi kek, ambil wudhu, sholat, ambil Quran, ya, sampai pada saatnya kita makan sahur. Nih lihat sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanti kita setiap malam di sepertiga malam akhir. Allah nanti kita, wahai hamba-hambaku yang lalai, yang berbuat dosa di siang hari, aku nanti engkau untuk memohon ampunan atas dosa-dosamu. Allah pengen banget kita terampuni dosanya. Diminta kita bangun tuh sepertiga malam akhir, pules. Wahai hamba-hambaku yang melakukan kemaksiatan besar, aku sangat ingin kau terampuni atas dosa-dosa besarmu. Dinanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita datang menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam. Masya Allah. Yang berbuat dosa besar malah semakin jauh dari Allah. Dinungguin bangun kagak bangun, boro-boro. Hei hamba-hambaku yang memiliki hajat-hajat, yang memiliki doa-doa, aku sangat ingin mengabulkan doa-doa kalian. Asal kalian mau bangun di sepertiga malam terakhir. Kita punya hajat banyak, bangunnya kagak juga. Masya Allah. Akhirnya di Ramadan kita diberikan sebuah pendidikan. Gimana caranya biar kita bangun? Judulnya makan. Makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Apalagi ada nilai keberkahan. Semakin bertambah semangat kita. Suruh makan, bangun, ngapain? Makan, bangun. Biarin dah. Awalnya kita bangun gara-gara mau makan. Cuman insya Allah kedepannya kita akan terus bangun karena Allah telah menanti kita. Ya Allah. Al-Imam Abdullah bin Ali bin Hamd Haddad dalam kitab beliau Risalatul Muawanah wal Muzaharah wal Muazarah lirraghibin minal mu'minin fi suluki tariqil akhirah menukilkan satu hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan telah termaktub dari semenjak Allah turunkan kitab-kitab terdahulu dalam kitab Zabur dan Taurat, bahkan di dalam kitab Injil disebutkan fi kutubil munazzalah annahu kadzaba man idda'a mahabbati fa idza janna alaihi al-lailu nama anni alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata bi habibih. Allah sampaikan kadzaba man idda'a mahabbati, berdusta, bohong, hoax orang yang ngaku cinta kepadaku, orang yang mengaku cinta kepadaku. Apabila datang waktu malam, habis seluruh waktu malamnya tanpa ada yang diluangkan untuk beribadah kepadaku. Alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata bihabibih. Bukankah setiap kekasih mendambakan saat-saat berduaan dengan kekasihnya? Benar kan? Kita mau kekasih nih, pengennya kita berdua-duaan apa beramai-ramai? Jangan kata orang lain, anak sendiri
nggak kita ajak, gitu loh. Nungguin tidur, baru kita asyik-asyikan. Setiap kekasih begitu, kita ngaku sebagai hamba yang mencintai Allah. Kemudian sepanjang malam Allah nanti kita nggak datang untuk Allah, masih ngaku kita cinta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan hoax, bohong, dusta itu hamba. Latihannya, pendidikannya melalui bangunnya kita nih di waktu sahur. Masya Allah, luar biasa. Makanya baginda Rasul SAW sabdakan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an ayyakuna asyahra kullahu Ramadan. Kalau seandainya umatku tahu apa yang terdapat di Ramadan, pasti mereka akan bercita-cita, berkeinginan sepanjang tahun, bulan-bulannya semuanya Ramadan. Masya Allah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Serak juga lama-lama suara saya. Dan jamaah juga udah cukup lama, dari Isya sampai kini hari. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat pribadi saya dan semua yang hadir. Banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala inginkan sebuah kebaikan dari diri kita. Kualitas keimanan kita bertambah, ketakwaan kita meningkat melalui pendidikan Ramadan, bulan mulia. Semoga kita bisa nikmati ibadah di bulan mulia ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah manusia-manusia pilihan, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang bukan sekedar melayangkan ibadah secara fisik kepada Allah, tetapi hati pun kita turut sertakan agar betul-betul kita menikmati hari-hari dan malam-malam di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kurang lebih Al-Fakir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.